Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika Bekasi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas di mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Ibu Zahra Zakaria, SPD MM. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis brand association pada Kopi Good Day di lingkungan masyarakat. Sebelumnya perkenalkan, kami dari S1 Manajemen Bisnis dengan kelas 64304 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Yang pertama ada Anissa Zahra, yang kedua ada Sylvia Jamhari, yang ketiga ada Jenita Naraswari, yang keempat ada Siska Rahmawati, yang kelima ada Harfiani Putri, dan yang terakhir Muhammad Fikri. Latar belakang, seiring dengan perkembangan zaman yang didukung dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, berdampak pada persaingan bisnis yang semakin ketat. Oleh karena itu, untuk menyikapi hal tersebut, para pelaku usaha harus mampu mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menciptakan posisi produk yang kuat di benak pelanggannya. Salah satu aset untuk mencapai keadaan tersebut adalah merek. Merek memegang peran penting dalam pemasaran. Merek juga aset terbesar bagi perusahaan karena merek yang sudah dikenal di pasar akan diingat dalam benak konsumen. Tingkat kesadaran konsumen terhadap suatu merek atau brand association sangat penting. Karena adanya brand association yang tinggi diharapkan kapanpun kebutuhan muncul, brand tersebut yang akan diingat yang selanjutnya dijadikan pertimbangan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian. Penelitian laporan riset kopi merek Good Day ini bertujuan untuk yang pertama ada untuk mengetahui brand association masyarakat pada kopi Good Day. Kedua, untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan brand association masyarakat pada kopi Good Day. Manfaat penelitian. Dalam penelitian ini memiliki beberapa manfaat seperti yang pertama, bagi penulis dalam memahami, menyajikan informasi, serta menambah wawasan mengenai brand association yang didapat oleh penulis saat melakukan penelitian. Yang kedua, bagi perusahaan, dapat mengetahui mengenai brand association serta diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Yang ketiga, bagi pembaca, memberikan wawasan baru mengenai brand association serta diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau pembanding untuk penelitian berikutnya yang sesuai dengan judul. Si brand atau merek. Menurut Asosiasi Pemasaran Amerika, dalam mendefinisikan merek atau brand sebagai nama istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa pesaing. Sedangkan, menurut Arif dan Sunarti 2007, merek adalah nama, istilah, tanda simbol, logo, atau kemasan dengan maksud untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari seseorang maupun kelompok penjual. Peranan dan kegunaan merek. Persaingan bisnis menjadi semakin ketat, terlebih dengan semakin meningkatnya kebutuhan dan keinginan konsumen. Salah satunya adalah bisnis kopi. Hal tersebut terlihat dengan banyaknya merek-merek kopi yang banyak bermunculan. Banyaknya merek yang bermunculan pada produk kopi, maka pihak manajemen dituntut untuk membenahi strategi yang tepat guna meraih konsumen. Strategi merek. Salah satu strategi yang dilakukan pihak manajemen perusahaan yaitu dengan mencermati permintaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan, agar konsumen mempunyai minat untuk melakukan pembelian ulang. Minat beli ulang merupakan bagian dari perilaku pembelian pelanggan, di mana kesesuaian antara performa dari produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan menghasilkan minat pelanggan untuk mengonsumsinya lagi di masa yang akan datang. Menurut Kinner dan Taylor dalam Enrich 2009, ketika seorang konsumen memperoleh respon positif atas tindakan masa lalu, dari situ akan terjadi penguatan dengan dimilikinya pemikiran positif atas apa yang diterimanya, memungkinkan individu untuk melakukan pembelian secara berulang. Suryana 2013. Elemen-elemen brand equity.
Menurut Rangkuti, dalam ekuitas merek atau brand equity adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek. Nama dan simbolnya yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa kepada perusahaan atau kepada pelanggan perusahaan. Brand equity sangat berkaitan dengan seberapa banyak pelanggan suatu merek merasa puas dan merasa rugi bila berganti merek atau brand switching, menghargai merek itu dan menganggapnya sebagai teman dan merasa terikat kepada merek itu. Dengan demikian dapat disimpulkan, brand equity adalah kekuatan merek yang menjanjikan nilai yang diharapkan konsumen atas suatu produk. Akhirnya konsumen akan merasa mendapatkan kepuasan yang lebih bila dibanding produk lainnya. Brand equity tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi ditopang oleh elemen-elemen pembentuk brand equity. Hal tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4. Peran brand association. Yang pertama, mendukung pemrosesan atau akuisisi informasi. Asosiasi dapat memberikan ringkasan berbagai fakta dan spesifikasi. Yang kedua, diferensial asosiasi dapat memberikan landasan penting bagi upaya untuk membedakan satu merek dengan merek lainnya. Yang ketiga, alasan untuk membeli asosiasi merek menghasilkan berbagai merek produk atau keuntungan bagi konsumen yang dapat memberikan alasan tertentu kepada konsumen untuk membeli dan menggunakan suatu merek. Yang keempat, sikap atau emosi kreatif yang positif. Sikap atau emosi positif kreatif adalah penciptaan sikap dan emosi positif berdasarkan pengalaman Anda sebelumnya dan transformasi pengalaman tersebut menjadi sesuatu yang lain. 5. Dasar-dasar ekspansi asosiasi dapat memberikan dasar untuk ekstensi dengan menciptakan kesesuaian antara merek dan produk baru atau dengan memberikan alasan untuk membeli produk dengan ekstensi. Pengertian brand association. Yang pertama, menurut Rangkuti, asosiasi merek adalah segala hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah merek. Yang kedua, menurut Durianto, asosiasi merek merupakan segala kesan yang muncul di benak seseorang yang berkait dengan ingatannya mengenai suatu merek. Dengan demikian dapat disimpulkan brand association adalah sebuah ingatan atau kesan seseorang yang berkaitan dengan suatu merek produk. Metode pengumpulan data. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif, serta metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah yang pertama, dokumentasi. Metode dokumentasi yang dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, website, dan laporan. Yang kedua, kuesioner. Metode ini dilakukan dengan cara penulis menyebarkan kuesioner dalam format Google Form yang berisi berbagai pertanyaan kepada pelanggan kopi Good Day. Metode populasi dan sampling. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen Good Day dari usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Metode analisis data. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data primer berupa kuesioner. Penulis menggunakan tabel hasil jawaban responden untuk menganalisis brand association pada kopi Good Day. Profil perusahaan. PT Santos Jaya Abadi adalah perusahaan multinasional yang memproduksi minuman yang tergabung dalam Kapalapi Group. Perusahaan ini pertama kali memulai usahanya dari rumah dan menghasilkan kopi bubuk pada tahun 1927. PT Santos Jaya Abadi mempunyai pengalaman lebih dari 70 dalam produk kopi. Perusahaan ini menempatkan profesionalisme
di atas tanpa mengabaikan kebudayaan kekeluargaan. Setiap generasi mempengaruhi dan berkontribusi untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang signifikan. Generasi pertama merupakan pengusaha yang mempunyai gagasan memulai industri perumahan dalam bisnis kopi. Semuanya dilakukan oleh keluarga, dari memproduksi kopi untuk menjualnya pasar. Pada generasi kedua memulai pengembangan bisnis dengan membawa mesin modern dan peralatan produksi. Selain itu, strategi pemasaran dikembangkan melalui melakukan promosi produk dengan menggunakan poster, spanduk, iklan, pasar, dan media elektronik. Dan terakhir pada generasi ketiga, membawa perbaikan sebelumnya dan memimpin perubahan menjadi perusahaan kelas dunia. PT Santos Jaya Abadi, kapal api menghasilkan kopi dan minuman lain dengan merek ABC, Good Day, Sublime, Kapten, Ya, dan Keramik Serial. Selanjutnya ada profil dari kopi Good Day. Setelah bertahun-tahun mengenal kopi bubuk, konsumen kopi di Indonesia mulai menerima cara dan bentuk sajian kopi berbeda. Sejak tahun 2001, kopi instan 3-in-1 mencatat pertumbuhan yang amat pesat. PT Santos Jaya Abadi telah memiliki peluang tersebut dan meluncurkan kopi 3-in-1 pertamanya dengan merek Good Day pada tahun 2000. Pada tahun 2001, PT Santos Jaya Abadi berhasil melakukan terobosan pasar dengan memperkenalkan kopi 3-in-1 pertamanya dengan tambahan flavor. Sejak peluncuran pertamanya, Good Day secara impresif menawarkan berbagai pilihan inovatif dari mochaccino, vanilla latte, the original, cappuccino, dan Kulin Cafe. Good Day pun menawarkan keleluasaan pilihan kopi dengan seduhan air panas maupun dingin. Bila Anda ingin menikmati kopi dengan dingin di tengah panas teriknya hari, Good Day Mocha Frio atau Choco Orange adalah pilihan yang tepat untuk menemani Anda bersantai. Kesimpulan, dari hasil perhitungan analisis brand education, dapat disimpulkan bahwa responden memberikan penilaian yang sangat baik terhadap minuman kopi Good Day ditentukan oleh 1. Minuman kopi instan yang diproduksi oleh perusahaan berkredibilitas tinggi. 2. Harga yang tergolong murah dan dapat dijangkau semua kalangan sesuai dengan kualitas yang disajikan. Saran, berdasarkan hasil pembahasan serta beberapa kesimpulan pada penelitian ini, adapun saran-saran dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapat hasil yang lebih baik, yaitu dalam penelitian ini, asosiasi merek atau brand education tidak berpengaruh terhadap rasa percaya diri konsumen dalam keputusan pembelian kopi merek Good Day. Berarti, perusahaan harus meningkatkan asosiasi merek pada merek, karena semua yang diingat konsumen tentang kopi Good Day tidak terlalu mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian, dikarenakan adanya hal-hal dari merek pesaing mulai masuk ke dalam benak konsumen. Kopi Good Day dapat mempertahankan strategi pemasaran dan strategi komunikasi dalam memproduksi produknya. Bahkan, Good Day diharapkan untuk meningkatkan kualitas agar konsumen tetap memiliki asosiasi merek yang baik di mata konsumen dan memotivasi konsumen untuk melakukan pembelian produk kopi Good Day. Baik, cukup sekian video penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.